Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Oke teman-teman sekalian, kita akan beralih ke bocoran soal PAS ganjil ya untuk matematika peminatan gitu ya, terkhusus untuk kelas 10 yang mempersiapkan untuk mengikuti penilaian akhir semester ya yang ganjil. Oke, sekarang seperti ini, gimana kalau misalkan bentuk sederhana dari A 5A pangkat 2 B pangkat min 1 per 2 pangkatkan lagi negatif 1. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan eksponen itu ada A pangkat N dipangkatkan lagi M, itu berarti pangkatnya sama halnya dengan dikalikan gitu ya, M dikalikan dengan N. Nah seperti itu. Dalam kasus ini berarti kan sama halnya dengan kita kalikan saja satu persatu gitu kan. Kalau yang 5 kan pangkatnya 1, dipangkatkan min 1. Oke, jadi A pangkat 2 ya, 2 dipangkatkan min 1, langsung kali aja berarti minus 2. Min 1 kali min 1 jadi B pangkat 1 ya, B nya positif. Terus yang di bawah 2 pangkat 1 pangkatkan min 1 jadi 2 pangkat minus 1. Teman-teman seperti itu. Nah berarti selanjutnya kita tinggal menyederhanakan aja gitu kan ya. Menyederhanakan, kita menggunakan sifat eksponen lagi yang kalau misalkan ada seperti ini ya, A pangkat N itu sama dengan A 1 per A pangkat negatif N, seperti itu. Ini berlaku juga sebaliknya. Artinya apa? Artinya adalah ketika ada pangkat negatif mau dipindah posisinya, dia akan menjadi positif. Dan berlaku sebaliknya, kalau yang pangkatnya positif dipindah posisinya itu juga berarti ya maksudnya pangkatnya itu tandanya berubah. Nah contoh seperti ini, 2 pangkat min 1 saya pindah ke atas jadi 2 pangkat 1. Yang 5 pangkat min 1 jadi 5 pangkat 1. Yang B nya tetap aja kita butuh positif gitu ya. Terus kemudian yang A pangkat negatif 2 berarti dipindah ke bawah, itu jadinya A pangkat 2. Nah jadi jawabannya adalah 2 per 5 BA kuadrat, seperti itu. Kita cek jawabannya kira-kira yang mana. Jawabannya itu adalah yang 2A kuadrat, berarti yang ini ya. Oke, jawabannya yang C teman-teman. Oke, ini untuk soal bentuk seperti ini. Nah, yang ini sekarang bentuknya soal tipe persamaan ya teman-teman. Kalau ada tipe persamaan seperti ini, kita menentukan bilangan pokoknya dulu. Nah, bilangan pokoknya yang ini adalah 7. Maka kita tulis aja dulu 7 pangkat X kuadrat min 3X min 10. Kalau yang ini tetap ya, ini dijadikan 7 pangkat ya, sesuaikan dengan bilangan pokoknya yang ini. Berarti 49, 7 pangkat 2 dikalikan dengan X plus 2. Nah seperti itu. Nih karena ada yang sama, kita sederhanakan aja 7-nya. Terus pangkatnya kita kalikan satu-satu. Nah seperti itu. Jadi 2 kali X 2X, 2 kali 2 jadinya 4. Kalau yang di sebelah kiri kita turunkan aja dulu, X kuadrat min 3X min 10. Terus kemudian kita sama dengan kan 0. Jadi yang ada di ruas kanan kita pindah ke kiri semua, jadinya X kuadrat gitu kan. Nah 2 kalau misalkan dia dipindah ke kiri, dia jadinya negatif. Maka min 3 min 2 jadi min 5X. Nah seperti itu. Yang min 10 digabung dengan 4 pindah ke kiri, jadi min 10 min 4 jadinya min 14 sama dengan 0. Kalau bentuknya udah seperti ini, tinggal kita faktorkan, mencari bilangan gitu ya. Bentar dulu, sebentar. Oke ya, mencari bilangan. Sepertinya ini perlu dihapus dulu biar kelihatan rapi. Oke, nah kita faktorkan seperti ini bentuknya. Mencari bilangan, kalau dikalikan hasilnya min 14, kalau dijumlahkan hasilnya minus 5. Apakah bilangan itu? Bilangan itu adalah
7 dan 2. Kita sesuaikan karena di sini negatif, maka hasilnya di sini yang paling besar itu juga negatif. Ini negatif, ini plus 2. Sama dengan kan 0 sesudah itu, berarti X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya itu sama dengan 7. Seperti itu. Maka kalau kita cek di jawaban, kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya C, gitu kan ya? Oke, jawabannya yang C. Gitu. Nah, sekarang coba kita beralih. Ini ada soal seperti ini. Ingat, ini contohnya sama kayak yang tadi. Nah, bilangan pokoknya 10 gitu ya. Kita tulis aja 10. 10 pangkat X kuadrat min 2X plus 3. Oke, berarti yang ini teman-teman jadinya 10 pangkat berapa? Nah, kan ini kan 1000 gitu kan. 1000 diubah jadi 10 pangkat 3. Nah, pangkatnya kita tulis ulang. Kita tulis ulang pangkatnya, terus kemudian kita sederhanakan bilangan pokok yang sama. Sesudah itu baru kita kalikan 1 per 1. Yang ini 3x kuadrat min 9x, terus kemudian minus berapa di sini? Minus 12 ya. Terus yang ini kita tulis ulang, x kuadrat min 2x plus 3. Nah, baru kemudian kita sama dengan kan 0. Yang ruas kanan kita pindah ke kiri semuanya. Oke, yang ini x kuadrat dipindah ke kiri kan jadi minus 1 gitu ya. 3 min 1 jadinya 2x kuadrat. Nah, ini min 2 dipindah ke kiri jadi plus 2. Min 9 plus 2 jadinya min 7x. Nah, min 12. Nah, di sini kan plus 3 ya. 3 pindah ke kiri jadinya min 3. Min 12 min 3 jadinya min 15. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita faktorkan saja. Ini ada 2 teman-teman, maka di sini 2x sama x gitu ya. Nah, 15 kita cari faktornya, kita pilih saja 3 yang 5. Kita menyesuaikan dengan persamaan kuadratnya. Sesudah itu karena di sini negatif, maka angka yang paling besar ini juga negatif teman-teman. Ini plus. Nah, seperti itu. Baru sesudah itu kita sama dengan kan 0. 2x plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Atau x min 5 itu juga sama dengan 0. Maka kita ketahui x-nya sama dengan 5. Terus yang di sini x 2x ya. Berarti langsung aja kita x-nya itu sama dengan min 3 per 2. Nah, seperti itu teman-teman. Maka jawabannya yang min 3 per 2 sama x sama dengan 5. Maka jawabannya yang A. Ya, jawabannya A. Oke, kita lanjutkan seperti ini. Nah, ini juga tipe persamaan, tapi yang membedakan teman-teman dari sininya. Bilangan pokoknya ini berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, kira-kira berapa pangkat berapa yang nanti hasilnya itu sama gitu ya? Kira-kira berapa? Kira-kira kalau misalkan di sini bilangan pokoknya itu berbeda dan tidak bisa dimodifikasi lagi supaya sama, maka pangkatnya itu sama dengan 0 teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau pangkat sama dengan 0? Kalau misalkan 5 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 gitu kan. Nah, begitu juga dengan 3 pangkat 0 sama dengan 1, nanti akan terjadi persamaan. Maka pangkatnya ini sama dengan 0, ya udah berarti kan kita tulis aja pangkatnya x kuadrat plus 3x min 10. Pangkatnya kan sama dengan 0, seperti itu. Nah, baru kalau sesudah itu kita faktorkan lagi. Kita faktorkan gitu kan, x ya ini 10 ini 2 kali 5 gitu kan ya. Karena ini positif, maka yang besar itu kasih positif aja. Oke, x-nya berarti sama dengan 2. Kita sederhanakan, x-nya itu sama dengan dari plus jadi minus 5. Nah, maka kita tinggal ya cari aja, dicocokkan. Ini jawabannya yang mana kira-kira? Min 5 sama 2. Oke, berarti jawabannya yang C teman-teman. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ada soal yang seperti ini, pangkatnya itu kita sama dengan kan 0. Misalkan bilangan pokoknya di sini tidak bisa dimodifikasi supaya sama. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang ini. Nah, gimana kalau misalkan soalnya yang ini teman-teman?
Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita tulis aja dulu 5P pangkat min 3, yang di sini Q pangkat 4. Nah, ini ada pembagian. Berarti kalau dibagi sama halnya dengan kayak gini. P pangkat 5 terus kemudian Q pangkat minus 3. Nah, dikali dengan, kita tulis ulang lagi yang ini. 5P kuadrat Q kuadrat terus kemudian yang di bawah dibagikan, makanya kalau dibagi kayak gini berarti P pangkat 5 Q pangkat min 5. Nah, seperti itu. Nah, kita sederhanakan aja. Nah, ini baru kita menggunakan konsep apa ya namanya ya, sifat-sifat eksponen gitu ya. Sifat-sifat eksponen kalau misalkan dia pangkatnya misalkan ya ada A pangkat N lagi gitu ya, itu mau diubah ke bawah jadi A pangkat negatif N gitu. Jadi pangkatnya ini berubah menjadi negatif. Sebaliknya kalau misalkan dia ada di bawah atau negatif pangkatnya mau diubah menjadi ke atas gitu kan, maka dia akan menjadi minus pangkatnya seperti itu. Oke, kita praktekkan aja dulu. Yang sejenis 5 dikalikan dengan 5 itu hasilnya 25. Oke, yang ini udah. Terus kemudian kita lanjutkan berarti P, fokus ke P pangkat 3. P pangkat 3. Sorry, P pangkat min 3 maksudnya. Ini udah dicoret. Yang ini P pangkat 5 kita pindah ke atas jadi minus 5. Ya, ini udah disederhanakan kita coret. Terus fokus yang P dulu. P-nya ya P pangkat 2 berarti plus 2 gitu kan. P plus 2. Terus kemudian yang di sini P pangkat 5. Nah, P pangkat 5 ini, nah 5 mau dipindah ke atas P pangkat 5 jadi minus 5 seperti itu. Terus kemudian kita lanjutkan yang Q sekarang ya teman-teman ya. Oke, yang Q berarti biar ini sepertinya nggak muat ya teman-teman ya. Oke, Q yang di sini Q-nya berarti Q pangkat 4, Q pangkat 4, terus kemudian yang di sini ada Q pangkat min 3. Ingat kalau di bawah mau dipindah ke atas jadi positif ya pangkatnya ya. Jadi plus 3. Terus yang di sini Q pangkat 2. Nah, Q pangkat 2 di sini jadinya berapa? Jadi plus 2 tetap karena dia tidak berubah. Terus yang ini Q pangkat min 5 mau dipindah ke atas jadi Q pangkat plus 5 seperti itu. Kita sederhanakan. Jadinya kalau misalkan dia disederhanakan jadi gimana? 25P. Nah, ini kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan berarti ini berapa kalau misalkan dijumlahkan? P pangkat minus 11 ya. P pangkat minus 11. Terus untuk yang Q 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 jadinya Q pangkat 14. Nah, baru sesudah itu kita memainkan atau memodifikasi pangkatnya supaya nanti jadi positif. Maka dia dipindah ke bawah jadi P pangkat 11. Maka kira-kira apa jawabannya? Jawabannya yang kita cek dulu. Oke, jawabannya yang C gitu ya. Nah, itu kalau misalkan bentuk tipe perpangkatan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Grafik Y sama dengan 16 kali 2 pangkat X. Yang ini Y sama dengan 2 pangkat negatif 2 pangkat min 3X. Ingat di sini kalau misalkan dia memotong grafik maka Y sama dengan Y. Nah, kalau Y sama dengan Y maka ya udah Y yang pertama berarti kan 16 dikalikan 2 pangkat X. Y yang kedua jadi 2 pangkat negatif 3X. Nah, sesudah itu maka kita bilangan pokoknya itu ya, bilangan pokoknya kita tentukan dulu gitu ya. Dijadikan satu semua. Nah, 16 kita modifikasi jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat X nya tetap jadi 2 pangkat negatif 3X. Nah, di sini juga dipakai teman-teman. Kalau ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, ini sifat-sifat eksponen, ingat-ingat teman-teman. Jadi A pangkat M plus N. Jadi kalau perkalian pangkatnya yang dijumlahkan. Berarti yang di sini itu juga sama, maka 4 tambah X gitu kan. Kan pangkatnya 4 sama X, berarti kita jumlahkan saja pangkatnya. Ya juga sama, 2 pangkat min 3X. Nah, kalau sudah 2-nya kita sederhanakan jadinya seperti ini. Oke, jadi X-nya kita pindah ke kanan gitu ya. X-nya kita pindah ke kanan jadinya kan min X gitu ya. Kalau min 3X, min X jadi kan min 4X gitu ya teman-teman ya.
Terus sesudah itu kan yang ditanyakan adalah X sama dengan berapa? Nah, 4 dibagi dengan min 4. Nah, kira-kira berapa? Kira-kira berarti jawabannya X-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, ini X-nya negatif 1. Berarti kan yang ditanya adalah koordinat gitu kan. Koordinat X, Y. Maka kita tinggal ini aja. Kita substitusikan ke sini ya. Kita substitusikan ke sini jadinya Y sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, X nya ini min 1. Nah, sesudah itu berarti min 3 kali min 1 kita kalikan aja, berarti plus 3. Maka 2 pangkat 3 Y nya 2 pangkat 3 8. Nah, berarti titik koordinatnya adalah min 1,8 teman-teman. Maka kita cari cocokkan kira-kira apa jawabannya. Jawabannya yang B. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal tipe lain. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini teman-teman, coba kalian perhatikan di layar ini. Kita baca sama-sama dulu. Korela penyakit yang menyerang usus. Ya, berarti korela ini namanya penyakit yang menyerang usus katanya. Disebabkan oleh bakteri korela yang berkembang biak secara eksponensial dengan membelah selnya dan dinyatakan menjadi N sama dengan N0 dikalikan dengan 2 pangkat 0,05 T. Oh ya, ini udah ada definisinya. Kita tulis aja dulu. Definisinya itu N sama dengan N0 dikalikan 2 pangkat 0,05 T. Nah, teman-teman tinggal fokus aja ke sini. Coba, katanya setiap jamnya seperti ini gitu kan ya. Nah, N adalah jumlah bakteri yang muncul setelah T jam dan N0 adalah jumlah bakteri pada permulaan. Oke. Jika awal terdapat, nah ini yang paling penting teman-teman. Jika awal terdapat 25 bakteri, berarti kan 25 bakteri itu sama dengan N0 kan? Berarti kita substitusikan aja ke sini. 25 dikali 2 pangkat 0,05. Ingat, T itu adalah ini katanya tadi, T itu adalah jam ya. Setelah berapa jamnya. Nah, ternyata banyak bakteri, pertanyaan kan di sini. Setelah 40 jam, maka T-nya kita ganti dengan 40 aja, kita ganti dengan 40 seperti itu. Nah, baru kita sederhanakan lagi jadi 25 dikalikan dengan 2 pangkat. Nah, 0,05 kita jadikan bentuk pecahan biasa jadi 5 per nolnya kan 2 berarti 100 gitu ya teman-teman ya. Berarti 5 per 100 dikalikan dengan 40. Nah, ternyata kita sederhanakan lagi 5 kali 40 itu kan 200 ya. 200 bagi 100 ya, ini sama ini kalau dikalikan 200 bagi 100 kan 2. Nah, jadinya seperti ini. Berarti 25 kali 2 pangkat 2 4. 25 kali 4 maka jawabannya adalah 100 gitu ya. Berarti jawabannya yang D ya, yang D jawabannya. Intinya kalau ada soal seperti ini kalian harus memahami definisinya dulu, baru apa yang diketahui di situ teman-teman. Kita mensubstitusikan aja, mencocokkan apa yang diketahui, baru kita ganti definisi itu tadi. Yang N0 berarti kan sama halnya dengan kayak awal-awal bakteri gitu kan, 25 bakteri. T itu adalah setelah 40 jam ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau misalkan dia bentuknya seperti ini? Nah, ini mudah sekali teman-teman. Ini kan fungsi gitu kan ya. Fungsi fx sama dengan, nah ini saya tulis lagi ya, 5 log kan, 5 log. Nah, 5x min 15. Katanya yang ditanyakan adalah F28, maka ya F28 berarti kan 5 log gitu kan. 5 dikalikan 28. Nah, X-nya kita ganti dengan 28. Simpel sekali ya. Min 15. Nah, kita sederhanakan setelah itu 5 log. Nah, 5 kali 28 ya. 28 kali 5 kita kalikan aja dulu di sini. Berarti kan 140 ya teman-teman ya. 140 dikurangi 15 ya. 140 dikurangi 15. 5 2 1 ya. 125 teman-teman. Berarti di sini 5 log 125. Nah, sesuai dengan sifat logaritma teman-teman. 5 log 125. 5 pangkat berapa yang hasilnya 125? Maka jawabannya 3 seperti itu. Maka jawabannya yang B. Atau teman-teman mau ingin menggunakan sifat logaritma itu juga boleh. 5 log misalkan. Nah, 125 itu diubah jadi 5 pangkat 3. Nah,
maka 5 log 5-nya kan dicoret gitu kan. Sama halnya dengan 3. Sama aja sih jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Bentuknya itu adalah penyelesaian dari persamaan. Nah, ini teman-teman, saya tulis ulang lagi, 2 log ya. Nah, ini sebenarnya duanya menjadi basic ya, atau bilangan pokok. X kuadrat plus 4x min 4, nah sama dengan 3. Berarti kalau sama dengan 3 sama dengan, nah ingat, kalau misalkan ini ada bentuk persamaan kayak gini, kita bisa merubahnya seperti ini, 2 log 2 pangkatkan 3. Nah, kenapa kok saya ubah modifikasi seperti ini? Ini kan sama dengan 3, kok ujuk-ujuk jadi 2 log 2 pangkat 3. Nah, ingat, supaya nanti teman-teman bisa menyederhanakannya dengan 2 log yang ada di sini, teman-teman. Nah, kan kalau 2 log 2 itu kan 1 kan, tidak merubah arti dari 3 ini kan. Maka sama halnya dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, sesudah itu baru kita sederhanakan, 2 log sama 2 log itu bisa dicoret, teman-teman. Sesudah itu, ini kan 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8 gitu kan. Nah, baru yang 8 ini kita pindah ke kiri semuanya, teman-teman. Nah, sama dengan 0 kan? Berarti kan di ruas kanan kalau misalkan dia udah tidak ada lagi, itu sama dengan 0. Nah, baru yang ini kita tulis ulang, x kuadrat plus 4x ya. Kan min 4 digabung sama 8 pindah ke kiri kan min juga. Min 4 min 8 berarti min 12 sama dengan 0. Jadinya kita faktorkan lagi di sini x sama x. Nah, yang 12 ini jadi 6 sama 2 gitu ya. Karena di sini plus, maka kita kasih di sini plus min. Jadi x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 6. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya B ya, seperti itu. Jawabannya B. Oke, kita lanjutkan di soal ini ya, tetap di soal logaritma. Nah, bagaimana kalau jenisnya seperti ini? Ini maksudnya 4 log 3 itu sama dengan P. Yang satunya 3 log 5 ya, 3 log 5 itu sama dengan Q. Pertanyaannya adalah berapakah nilai 4 log 15? Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kita membutuhkan geser ke sini. Jadi sesuai dengan sifat logaritma, teman-teman, ini bisa berlaku log ya, log 15 dibagi dengan log 4, teman-teman. Seperti itu. Itu bunyinya misalkan seperti ini ya. Misalkan ada A log B. Nah, saya ingatkan sifat logaritmanya itu bisa berubah menjadi log B per log A, seperti itu. Ini biasanya diberikan N gitu ya. N nanti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sesuai dengan sifat eksponen yang ini, nah kita ingat-ingat lagi di sini. Maka di sini mau dikasih berapa? Nah, caranya ini aja, teman-teman. N itu kan sembarang. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang diketahui. Nah, mencari bilangan yang sering banyak muncul apa yang diketahui gitu ya. Apa? 3 gitu. Bilangan yang sering muncul di yang diketahui ini kan 3. Kita kasih 3 di sini. 3. Nah, baru kita pakai sifat eksponen lagi. 3 log. Oke ya. 15 itu sama halnya dengan 3 kali 5. Oke, yang di bawah tetap 3 log 4. Ya, 3 log 4. Nah, kalau perkalian di sifat logaritma itu sama halnya dengan menjadi penjumlahan. Kalau perkalian ini perkalian kan 3 kali 5. Nah, ini sama halnya dengan dijumlahkan, teman. 3 log 5. Nah, yang di bawah itu juga sama, berarti 3 log 4. Nah, seperti itu. Kita sesuaikan aja dulu. Berarti kan 3 log 3 hasilnya 1. 3 log 5 sesuai dengan apa yang diketahui. Berarti ini kan nilainya Q ya, nilainya Q. Berarti nilainya Q 1 plus Q gitu kan. Nah, oke. 3 log 4. Nah, ingat 3 log 4 itu oke. Yang diketahui adalah 4 log 3. Kalau yang ditanya adalah 3 log 4, maka ini berubah menjadi seperti ini. 3 log 4. Nah, kebalikannya berarti, teman-teman. 1 per P ya. Berarti yang di sini diketahui 1 per P. Nah, maka jawabannya itu adalah, kita beralih ke sini aja ya. Maka
Yang P ini kan jadiin ke atas saja, jadiin perkalian. Jadi P dikalikan dengan 1 plus Q, terus yang di bawah per 1. Nah, jadinya berapa? Jadinya P dikalikan 1 plus Q. Lanjutkan, berarti kita lanjut yang ini. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini kan sudah sama teman-teman ya, 5 log di sini juga 5 log. Ya udah, tinggal kita sederhanain aja kan. Nah, berarti kan jadinya jadi x kuadrat gitu kan, plus x min 6. Terus yang ini pindah ke kiri semuanya gitu ya teman-teman. Min 3x min 2 lebih dari 0. Nah, seperti itu. Baru kita kelompokkan kira-kira apa yang sejenis gitu kan, x kuadrat. Nah, x sama min 3x jadi min 2x, min 6 sama min 2 jadi min 8 lebih dari 0. Maka kita faktorkan dulu x sama x. Nah, 8 kita cari faktor 8 ya. Faktor dari 8 kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya min 2. Apakah bilangan itu 2 sama 4? Karena di sini minus, maka di sini kita kasih minus ya, yang besar gitu kan. Oke, jadi x-nya itu sama dengan minus 2 atau x-nya itu sama dengan x-nya sama dengan 4. Sudah. Berarti kan kalau sesudah itu maka apa ya kira-kira teman-teman? Kita harusnya ini jawabannya bukan ini ya teman-teman ya. Kita cek aja dulu, berarti kan ini termasuk soal nomor berapa ini kira-kira? Soal nomor 11 gitu ya. Oke, kita cari yang benar itu yang mana kira-kira ya teman-teman ya. Karena ini lebih teman-teman, maka yang harus kita cari di sini adalah pembatasnya ya, pembatasnya. Pembatas di sini ya, kita biar beda ya. Kita kasih warna lain untuk membantu penyelesaian. Oke ya. Nah, di sini berarti angkanya ini min 2 sama 4. Kita kasih pembatas saja. Kita kasih pembatas. Oke, kita cek kalau misalkan dia di sini 0. Nah, kira-kira itu nanti hasilnya berapa? Coba gitu. 0. 0 kuadrat 0. Ya, kita kasih 0. 0 kuadrat di sini min 2 kali 0 min 8. Min ya, berarti yang di sini itu hasilnya minus. Nah, di sini harusnya juga plus. Silakan teman-teman coba sendiri. Di sini misalkan mau dicoba 5 ke persamaan yang ini, itu hasilnya juga tetap teman-teman plus. Begitupun juga yang ini. Maka hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah x-nya itu kurang dari negatif 2. Itu kan ke kiri gitu. Maka tandanya itu kurang atau gitu kan, pakai atau ya. Atau x-nya itu kalau ke kanan dia lebih dari, nah seperti itu, lebih dari 4. Nah, kira-kira dari bilangan ini yang cocok itu yang mana? Yang cocok itu adalah yang C teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Kita ubah dulu di sini warnanya hitam. Oke ya. Berarti di sini jawabannya yang C. Oke, lanjutkan. Maka kita lanjutkan seperti ini. Nah, ini nomor 12 teman-teman. Kalau ada bentuk soalnya seperti ini, 1/3 log ya, 2x min 7. Oke. Kurang dari sama dengan, nah sama halnya dengan seperti yang tadi itu kan, ini kita modifikasi 1/3 log 1/3. Nah, karena di sini ada pangkat min 2, kita pangkatkan dengan minus 2. Tujuannya tiada lain supaya bisa disederhanakan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah bisa disederhanakan berarti kan jadinya di sini tinggal 2x gitu kan, min 7. Nah, coba kita perhatikan di sini 1/3 pangkatkan dengan ini pangkat 2 ya, pangkat min 2 ya, pangkat min 2 ya, pangkat min 2. Nah, ini sama halnya dengan 9 kan gitu kan, 1/3 pangkat min 2. Ingat-ingat tadi kalau misalkan dia mau dipindah ke atas kan jadinya positif, 3 pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini jadi 9. Sudah itu berarti 2x kurang dari sama dengan 7-nya kita pindah ke kiri teman-teman, jadinya positif ya. 9 tambah 7 itu 16. Jadinya x itu kurang dari 16 ya. Jadi pembagian aja, 16 dibagi dengan 2 hasilnya kan 8. Maka x kurang dari sama dengan 8. Nah, seperti itu berarti jawabannya D seperti itu ya teman-teman. Ini sepertinya ini akan muncul ya di tipe PAS ganjil ini untuk matematika minat yang pertidaksamaan.
Oke. Berarti lanjutannya seperti ini. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, teman-teman itu diwajibkan untuk apa ya namanya ya? Istilahnya ini kan kuadrat gitu ya. Setengah log x kuadrat, di sini setengah log x. Nah, cuma di sini ada yang sama gitu kan ya, setengah log x tapi di sini dikuadratkan. Nah, di sini setengah log x saja min 6. Nah, untuk mempermudah penyelesaian, teman-teman tinggal misalkan aja setengah log x itu misal a misalkan ya. Berarti di sini kan udah nanti bentuknya ketidaksamaan kuadrat gitu kan. A kuadrat min a min 6 kurang dari 0. Nah, seperti itu. Tinggal kita faktorkan saja. A sama 32 teman-teman ya. Ini kan negatif, berarti yang besar negatif. Maka A-nya sama dengan negatif 2 atau A-nya itu sama dengan 3. Nah, seperti itu teman-teman. Maka berarti sisanya gimana? Berarti sisanya kan tinggal ini aja kan. Kembalikan ke bentuk awalnya. A itu apa sih? A itu yang ini, setengah log X gitu kan. Berarti kan di sini setengah gitu kan. Log X ya. Setengah log X itu kan sama dengan min 2 katanya teman-teman. Jadi samaannya dengan gini. Coba saya mau mengingatkan lagi. Kalau misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, diubah ke dalam bentuk lognya kan 2 log 8 sama dengan 3. Nah, sama halnya dengan teman-teman kalau misalkan yang ditanya adalah x-nya atau 8-nya seperti ini, atau x-nya sama halnya dengan nanti teman-teman 2 pangkat 3. Nah, gitu kan ya. Berarti kalau yang x di sini adalah setengah pangkat negatif 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 4 gitu kan. Terus selanjutnya yang ini juga sama. Berarti kan setengah log x itu juga sama dengan 3. Nah, oke. Yang ini teman-teman berarti setengah gitu kan. Setengah pangkat 3. Nah, setengah pangkat 3 itu sama dengan x. Berarti setengah pangkat 3 itu berapa? 1/8. Nah, sehingga menyesuaikan aja. Di sini kan tanda apa namanya? Tandanya kan kurang gitu ya. Kalau kurang itu nanti teman-teman pakai yang ini teman-teman. Sebentar. Saya mau ubah warnanya dulu menjadi warna merah. Oke. Belum. Oke. Berarti kan x-nya itu katanya tadi ini sama 4 gitu ya. X-nya 4. Maka ya udah x kurang gitu kan. Kalau tandanya ini kurang, maka kita pakai yang ini. Kalau misalkan dia tandanya lebih, dia pakai atau biasanya. Oke, ini yang kecil berarti 1/8. Urutannya berarti yang kecil ke yang besar teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi jawabannya yang A seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini soal ke-14 teman-teman. 2 soal terakhir ya. Ini seperti biasa karena yang diketahui udah fungsi gitu kan ya. Yang diketahui udah definisinya seperti ini, tinggal kita mengganti x-nya menjadi 4 teman-teman. Berarti F4. Nah, F4 itu sama dengan 6 dikalikan dengan setengah gitu kan. 3 min 2 kalikan 4, ganti aja 4. Oke. Jadi 6 dikalikan dengan setengah ya. Setengah, maka ini 3 min 2 kali 4 itu kan 8. 3 min 8 itu sama dengan min 5 teman-teman. Nah, seperti itu. Baru sesudah itu 6 dikalikan dengan 1/2 pangkat min 5. Nah, ini dibalik aja teman-teman supaya nanti pangkatnya jadi positif. 6 kali 2 pangkat 5. Ini kan naiknya ke atas gitu ya. Nah, dipindah sesuai dengan sifat eksponen tadi. Maka jadinya berapa? 6 dikalikan 2 pangkat 5, 32. Hasilnya 192. Jawabannya E seperti itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, bagaimana kalau misalkan dia sifatnya seperti ini? Ingat, titik potong grafik fungsi. Kalau misalkan dia titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Istilahnya dalam kasus ini, maka itu sama halnya dengan 0 sama dengan, kita tulis ulang, 1/3 log 2X plus 7. Nah, seperti itu. Ingat ya. Nah, berarti ini kira-kira mau diubah seperti apa? Kalau 0, kita ubah aja 1/3 log 1/3 gitu
kan. Tetap sepertiga karena di sini bilangan pokoknya sepertiga teman-teman. Pangkatkan 0. Nah, seperti itu sama dengan di sini sepertiga log. Oke. 2x plus 7. Nah, kalau sudah berarti kan kita tinggal sebentar. Sepertinya saya salah nyoret ya. Oke. Mau saya ubah jadi warna merah seperti ini. Nah, ini kita coret aja, coret ya. Sepertiga lognya kita coret. Nah, tinggal yang ini 1/3 ini kan dipangkatkan dengan 0. Berapa hasilnya? Sepertiga pangkat 0 ya hasilnya 1 gitu kan. Ini sisanya 2x plus 7. Nah, seperti itu. Berarti berapa? 2x. Nah, 7-nya kita pindah aja ke kiri gitu kan ya. Kita pindah ke kiri jadi minus kan. 1 min 7 jadi min 6. Jadi x-nya itu sama dengan minus 3. Ya udah, berarti berapakah titik potong pada grafik fungsi logaritma ini? Maka ya titik potongnya tiada lain min 3, yaitu tadi y-nya kan sama dengan 0, Nah, seperti itu. Maka jawabannya yang E. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton dan menyimak pembahasan bocoran soal PAS ganjil terkhusus untuk matematika minat di kelas 10. Bagi kalian yang masih penasaran dan masih belum paham terhadap apa yang sudah dijelaskan tadi, silakan kalian klik komen di bawah, nanti saya akan melayani kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.